Mencuci tangan sebelum melakukan anamnesis dan pemeriksaan menurut 6 langkah WHO. Selamat malam, Pak, Bu. Selamat malam, dokter. Silakan duduk. Halo dokter. Duduk sini saya. Perkenalkan, saya Dr. Sudarma yang akan melakukan pemeriksaan pada malam hari ini. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Nama saya sendiri dokter Abdullah. Abdullah. Dengan Ibu nama Dengan siapa? Ibu Aminah dokter. Bu Aminah. Baiklah, kalau boleh tahu umur Bapak dan Ibu? Kalau saya sendiri dokter 27 tahun, sedangkan istri saya itu 25 tahun dokter. Oke, baik. Pak, kalau boleh tahu gejala keluhan dari istri Bapak apa ya? Nah, begini dokter, sejak 1 hari yang lalu itu istri saya memukul orang di tempat kerjanya. Kemudian kronologinya itu pada saat istri saya duduk di kursi yang diduduki itu ternyata basah karena tumpahan teh dari temannya itu. Nah, setelah itu istri saya marah besar kepada temannya, padahal temannya itu sudah meminta maaf kepada si istri saya ini. Kemudian istri saya langsung menjambak rambutnya. Nah, kemudian setelah menjambak dia dilerai sama teman rekan kerjanya dokter. Oh, begitu ya, Pak. Kalau boleh tahu apakah sudah terlihat jelas perubahan sikap dari istri Bapak ini? Kayaknya sejak 2 pekan terakhir ini dokter, emosi istri saya ini semakin tak jelas. Dia sering marah-marah tak jelas, terkadang emosi karena hal sepele. Misalnya itu dokter, letak tata makanan atau letak alat makanan, kemudian pengaturan pakaian, ataupun juga penataan barang di lemari hiasnya sendiri dokter. Jadi begitu ya, Pak. Kalau boleh tahu pekerjaan Bapak dan istri sekarang apa? Pekerjaan saya sendiri itu karyawan di salah satu perusahaan, sedangkan istri saya juga sama seperti itu. Kalau untuk selanjutnya Bapak, kalau kebutuhan sehari-hari apakah ada kekurangan atau bagaimana Bapak? Alhamdulillah karena saya dengan istri saya bekerja, kebutuhan kami sehari-hari cukup gitu. Oh, baik, Pak. Kalau selanjutnya untuk pendidikan Bapak dan istri? Kalau saya sendiri S1 lulusan administrasi publik, sama juga dengan istri saya S1 administrasi publik. Oh iya, Pak. Mohon maaf Pak, sebelumnya boleh tahu agamanya Bapak? Saya sendiri Islam dokter. Istrinya? Sama juga. Oh, Islam. sama. Untuk kegiatan ibadah dan sholatnya dari istri Bapak apakah ada perubahan atau apa? Sebelumnya ini istri saya ini rajin banget dokter, ngaji, rukun sholatnya juga lancar, ibadah sunnahnya lancar. Tapi sejak terjadi perubahan dengan istri saya ini, dia sholatnya sudah tidak jalan dokter. Oh, jadi ada perubahan ya, Pak? Iya dokter. Kalau begitu saya ingin tanya Pak, alasan Bapak membawa istri Bapak ke sini, kalau boleh tahu apa ya, Pak? Nah, sebenarnya dokter, menurut saya ini istri saya sudah kelewatan batas dokter. Dan saya juga khawatir sama istri saya ini karena sakitnya apakah bisa disembuhkan. Kemudian saya juga takut dokter apakah istri saya ini kena gangguan jiwa dokter. Oh, begitu Pak. Iya. Jadi begini Pak, saya akan berusaha untuk berusaha sebaik mungkin. Boleh saya tahu apakah istri Bapak sebelumnya pernah ada pengobatan atau bagaimana? Sebelumnya dokter, istri saya ini belum pernah mengalami pengobatan sama sekali ataupun mengkonsumsi obat dokter. Oh, begitu Pak. Kalau misalnya penyakit yang parah atau penyakit kronik begitu atau pernah operasi sebelumnya ada? Kayaknya belum pernah dokter. Oh, belum pernah. Iya dokter. Apakah pernah menggunakan obat penenang sebelumnya atau pernah minum obat tidur? Saya kayaknya sampai saat ini belum pernah. Oh, belum pernah. Iya dokter. Baik Pak, boleh saya tahu bagaimana kondisi hubungan istri Bapak dengan keluarga Bapak? Apakah harmonis atau ada masalah di dalam keluarga? Oh, alhamdulillah hubungan istri saya dengan keluarga baik-baik saja, baik keluarga besar saya maupun keluarga dari istri saya. Orang-orang di sekitar relasi tetangga apa ada masalah? Sebenarnya dari tetangga saya ini kurang enak dekat dengan istri saya ini karena dia sudah mengalami kelainan seperti ini dokter semenjak 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu. Iya dokter. Baik Pak, saya ingin tanyakan tentang riwayat pribadi dari istri Bapak. Iya. Kalau istri saya ini sendiri dokter, dia merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Kemudian adik-adiknya juga masih kuliah dan tinggal di kota lain. Untuk mertua saya sendiri itu juga dokter, dia tinggal satu kota dengan kami tapi beda rumah dokter. Kemudian usia pernikahan kami juga baru 10 bulan. Oh, baru 10 bulan. Iya, Kalau betul. boleh tahu Bapak, untuk hubungan suami istrinya apakah sering atau jarang? Ya, kalau masalah itu sih dokter, alhamdulillah lancar-lancar saja. Kadang 2 kali sehari atau mungkin ya 6 kali seminggu dokter. Saya ingin bertanya Bapak terkait istri Bapak, apakah sebelumnya pernah mengalami mimpi buruk atau pernah cerita mimpinya begitu? Kayaknya sebelum itu istri saya ini belum pernah mengalami hal seperti dokter ataupun cerita ke saya. Iya. Dia jarang cerita ya Pak? Iya dokter. Terus bagaimana respon keluarga Bapak dan orang sekitar dengan istri Bapak ini? Ya, kalau dari
dari saya sendiri dan dari keluarga, alhamdulillah mereka juga khawatir dengan istri saya ini karena keadaan perubahan mentalnya. Hanya saja orang-orang sekitar mereka mulai takut dengan istri saya untuk mendekat. Gitu. Kalau begitu Bapak, bagaimana tindakan yang dilakukan Bapak atau keluarga Bapak terkait sikap dari istri Bapak tersebut? Ya kami bisa apa dokter, cuma bisa memaklumi kalau misalnya diketahui sendiri ataupun melakukan hal-hal aneh. Cuma saja kalau orang lain, ya mungkin kalau berjalan keluar, ya kita cuma bisa mengawali dia dokter, mengamankan mereka dari orang-orang sekitar dokter. Kalau bisa mengamankan. Iya dokter. Kalau begitu Bapak, apakah sebelumnya pernah membawa istri Bapak untuk pengobatan lain? Kayaknya sebelumnya pernah dokter. Oh, pernah. Iya, dari mertua saya itu membawa kayak orang pintar begitu ke rumah. Nah kemudian kalau nggak salah itu istri saya juga pernah menjalani ruqyah. Tapi saya hasilnya dokter tetap ini nihil dokter. Dari 2 pengobatan tersebut tidak ada perubahan? Iya dokter, tidak ada perubahan sama sekali dokter. Kalau boleh tahu Bapak, pengobatan tersebut kapan dilakukan? Pengobatannya dilakukan sejak 1 bulan sebelum saya langsung melakukan pemeriksaan ke dokter. Oh begitu Pak. Iya. Kalau begitu saya minta izin Bapak, saya ingin menanya ke istri Bapak. Iya. Selamat malam Ibu. Ih, emang kan enak kan? Macam-macam ya? Bu, bukan seperti itu. Hanya butuh informasi dari Ibu untuk isi kertas ini Bu. Saya nggak tahu mau diisi apa. Kalau nggak tahu dari nama Ibu saja siapa. Ih, apaan sih kamu dokter? Tadi kan sudah dibahas-bahas saya. Masa saya tidak bisa kan? Iya deh Bu. Iya nggak apa-apa Bu. Tapi ingat nama Ibu siapa. Boleh diingat-ingat dulu Ibu. Nama saya siapa ya? Veronica. Siapa ya? Veronica Pak? Siti Aminah Jamiluddin sayangku, masa kamu lupa? Hah? Kok namaku ini? Kok pendapat aku ya sayang? Enggak sayang, aku nggak perkenalkan kamu kok. Itu nama asli kamu. Coba Ibu ingat lagi namanya baik-baik. Ih, dokter. Aku kan ngomong anjing. Oh iya, Amina ya namaku. Ternyata, maaf ya dokter. Iya Bu, tidak apa-apa. Boleh saya tanya hal lain lagi Bu? Ih, boleh lah. Apa sih yang tidak boleh buat dokter? Tanyalah, aku jawab semua. Baik Ibu, apa Ibu tahu alasan Ibu dibawa ke sini? Ini gimana ya? Rumah sakit ya dokter? Iya Ibu. Biasanya itu rumah sakit punya orang sakitnya ya? Kenapa aku jadi sini ya? Oh, aku mau jenguk orang sakit kayaknya. Oh begitu Bu, kalau boleh tahu mau jenguk siapa Ibu? Itu si perempuan gatal itu, kontol itu. Oh gitu ya Mampus Bu. dia kena karma sih dokter. Oh begitu ya Bu. Iya dokter, itu habis kecelakaan dia. Makanya saya mau jenguk itu. Sampainya bagaimana lah kalau dia susah. Mampus kau setan. Oh gitu Bu, kalau boleh tahu siapa yang Ibu cerita ini dari tadi? Nah, itu pelacur itu. Nah, apa itu? Itu kan pertama baju saya disiram teh. Padahal saya itu baik sama dia loh. Itulah. Makanya saya langsung tarik itu rambut itu, terus tendang perutnya itu pakai sepatu. Biar mati tuh pantai itu. Oh begitu Bu, kalau boleh tahu kejadiannya kapan itu Bu? Lupa saya dokter. Untuk apa sih kamu tanya lagi? Dokter udah isi pelacur itu ya? Tidak sampai ambul, setan kok diambat. Bukan begitu Bu, maaf sebelumnya Bu. Kalau boleh tahu Ibu biasanya berbicara dengan siapa? Banyak sekali dokter. Kalau boleh tahu siapa-siapa saja itu Bu? Itu dokter, dia menurut saya dokter. Eh, Sifatnya gitu. Saya bisa dengar di rumah dokter suaranya. Maksud Ibu bisa dengar suaranya tanpa melihat langsung orangnya? Iya dokter. Kalau dia datang ke rumah saya lempar pakai batik itu sepanjang jalan itu. Ibu baik Bu, tenang dulu Bu. Ibu pernah mimpi buruk sebelumnya? Mimpi ya dokter. Kayaknya kapan tuh? Boleh saya tanya Bu? Tapi tidak dokter. Bu kenapa Bu? Itu saya kan dipercaya sama bos saya. Dia suka sama kinerja saya.
katanya saya itu rajin, kulit, ramah, cekatan. Itu bahkan itu dokter saya itu mau kasihnya jabatan itu gak, tidak sekali saya. Oh, kalau begitu bagus Bu. Berarti begitu Bu. Iyalah dokter, biasalah dokter, manusia kalau lihat yang lebih bagus itu mengiri, iri bos. Oh, baik Bu. Kalau misalnya waktu luang Ibu biasa habiskan dengan berbuat apa Bu? Ngapain ya? Saya lebih suka sendiri dalam kamar sih dok, baca buku, main pedi, main TikTok dokter. Dokter mau nggak TikTok sama saya? Saya banyak follower no? Iya Bu, nanti kapan-kapan. Iya dokter, jadi senang aku ini kok sama dokter main TikTok. Saya banget sama dokter ini loh. Nanti kita kan punya anak kecil ya dokter ya saya? Iya. Nanti kita anak kita jadi dokter ya saya? Iya sayang, nanti anak kita jadi akan dokter hebat gitu. Sudah sekali aku sayang. Iya. Boleh lah dokter. Iya Bu, iya. Kalau boleh saya minta tolong Ibu ikuti kata-kata saya. Gaskun cuy. Baiklah Ibu, tolong ulangi dan ingat ya Bu, buku, pensil, pulpen, batang, pencuri. Buku, pensil, pantek lah buat apa aku ngomong kayak jelas kayak gitu. Iya, tidak apa-apa Bu, tenang dulu Bu. Jadi Pak, berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, istri Bapak perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan dan rujukan ke dokter spesialis psikiatri untuk menerapkan diagnosis selanjutnya. Kemungkinan besar istri Bapak ini mengalami diagnosis skizofrenia Pak. Apa itu dokter ya? Jadi begini Pak, diagnosisnya ini mengarah ke gangguan jiwa Pak. Oh, gitu. Rasakan kau perempuan jalan pantai ya, semakin gonjol kan kau ya, makanya jangan begini. Iya sayang, tenang ya, duduk sini dulu, ya tenang ya. Baik Pak, mungkin saya akan memberikan beberapa obat untuk. Apa kau ya dokter? Sampai sakit pantai kau ya, untuk aku sakit ya. Tenang saya. Iya. Jadi gini ya sayang, obat ini kan tadi mau diberikan ke Om. Kan tadi dia habis titip. Kalau kita mau ke rumah sakit ini dia titip obat kan? Oh iya. Makanya aku lupa. Maaf ya dokter, lanjutkan dokter Genteng. Iya, ya gak apa-apa Pak. Jadi begini, jadi Pak nanti saya akan meresepkan obat untuk membuat istri Bapak tenang berupa obat penenang yang bisa membuat tertidur begitu. Tapi obat ini merupakan di luar kompetensi saya. Jadi saya akan menuliskan surat rujukan agar dilakukan pelaksanaan lebih lanjut kepada istri Bapak nanti. Iya dokter. Baik Pak, ini resepnya, kemudian dengan surat rujukannya. Untuk resepnya mungkin bisa ditebus di apotek di depan. Baik. Obat yang diresepkan yaitu Risperidon tablet 2 mg nomor 10 3 kali sehari dan lithium karbonat tablet 300 mg nomor 10 3 kali sehari. Baik dokter, terima kasih dokter. Baik Pak, semoga ibunya lekas sembuh. Hati-hati di jalan. Iya dokter. Ayo dokter. Ya, hati-hati. Ayo Selalu. dokter. Nanti main TikTok ya dokter. Iya, hati-hati. Pemeriksaan status mental, deskripsi umum, penampilan tidak rapi, rambut tidak disisir, pakaian warna cerah, gelisah dan tegang. Perilaku dan aktivitas psikomotor tidak bisa duduk diam, sikap terhadap pemeriksa senang, mood dan afektif, marah kalau ditanya mengenai teman kantor, tertawa terus walaupun tidak ada yang mau, keserasian afek, serasi. Pembicaraan, banyak bicara, bicara cepat, persepsi, halusinasi auditorik, pikiran, proses pikir, bicara kacau, isi pikir, mudah terpancing bahkan oleh hal-hal sepele seperti tata letak makanan, pengaturan pakaian, penataan barang, kompulsi atau melakukan sesuatu berulang-ulang. Sensorium dan kognisi, kesadaran kompos mentis, orientasi dan memori terganggu. Konsentrasi dan perhatian, pasien sering terpancing hal-hal sepele. Daya nilai dan tilikan, insight, tilikan derajat 1. Penyangkalan penuh terhadap penyakit. Pasien menolak konsumsi obat karena yakin tidak sakit. Diagnosis kerja dan diagnosis banding. Diagnosis kerja, psikoefektif tipe manik. Diagnosis bandingnya, psikofrenia dan psikoefektif tipe depresif. Mencuci tangan setelah melakukan anamnesis dan pemeriksaan menurut Angka WHO.